Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nula Dewi Afriliana dari Prodi Teknik Informatika kelas A3 dengan NIM 231030411103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan adalah sebuah konsep penting dalam sistem operasi yang mengatur bagaimana tugas-tugas atau proses-proses dialokasikan pada sumber daya yang tersedia seperti prosesor, memori, dan perangkat input atau output. Pemahaman yang baik tentang algoritma penjadwalan sangat penting untuk memastikan sistem operasi berjalan efisien dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Selanjutnya, kita akan masuk ke tujuan algoritma penjadwalan. Yang pertama, memaksimalkan throughput. Algoritma penjadwalan bertujuan untuk memaksimalkan jumlah proses yang dapat dijadwalkan dalam suatu periode waktu tertentu atau throughput, sehingga sumber daya komputer dapat dimanfaatkan secara optimal. Dua, meminimalkan waktu tunggu. Algoritma penjadwalan juga bertujuan untuk meminimalkan waktu tunggu proses sehingga pengguna tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan respons dari sistem. Tiga, alokasi sumber daya yang adil. Selain itu, algoritma penjadwalan harus dapat mengalokasikan sumber daya secara adil di antara proses-proses yang sedang berjalan, sehingga tidak ada proses yang terlalu lama menunggu atau ditelantarkan. Nah, kita akan masuk ke jenis-jenis algoritma penjadwalan. Yang pertama, first come first serve. Algoritma penjadwalan FCFS adalah yang paling sederhana, di mana proses ini yang datang lebih dulu akan dilayani. Yang kedua, shortest job first SJF. Algoritma FGF mengutamakan proses dengan waktu eksekusi terpendek sehingga dapat meningkatkan throughput dan mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, priority scheduling. Algoritma priority scheduling memprioritaskan proses berdasarkan kriteria tertentu seperti tingkat kepentingan atau sumber daya yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya algoritma penjadwalan first come first serve. FCFS. Tahap 1. Kedatangan. Proses-proses dijadwalkan berdasarkan urutan kedatangan mereka ke sistem. Proses yang datang lebih dulu akan dilayani terlebih dahulu. Tahap kedua yaitu antrian. Proses-proses yang belum dapat dilayani akan masuk ke dalam antrian dan akan dilayani sesuai urutan kedatangan. Tahap ketiga, eksekusi. Proses-proses akan dieksekusi satu persatu sesuai urutan antrian tanpa memperhatikan waktu eksekusi masing-masing proses. Selanjutnya ke algoritma penjadwalan short job first, SJF. Yang pertama yaitu estimasi waktu eksekusi. Pada algoritma SJF, sistem harus dapat memperkirakan waktu eksekusi setiap proses sebelum proses tersebut dijalankan. Yang kedua, penjadwalan. Proses-proses akan dijadwalkan berdasarkan waktu eksekusi terpendek. Proses dengan waktu eksekusi terpendek akan dilayani lebih dahulu. Efisiensi. Algoritma SJF dapat meningkatkan efisiensi sistem dengan mengurangi waktu tunggu rata-rata dan meningkatkan throughput, namun algoritma ini membutuhkan informasi tentang waktu eksekusi setiap proses. Selanjutnya ada algoritma penjadwalan priority scheduling. Yang pertama itu prioritas. Pada algoritma priority scheduling, setiap proses diberi prioritas berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat, kepentingan, sumber daya yang dibutuhkan, atau waktu batas pengiriman. Yang kedua, penjadwalan. Proses-proses akan dijadwalkan berdasarkan prioritas masing-masing. Proses dengan prioritas tertinggi akan dilayani lebih dahulu. Yang ketiga, starvation. Algoritma ini dapat menyebabkan starvation, di mana proses dengan prioritas rendah terus-menerus diabaikan. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan teknik seperti engine untuk meningkatkan prioritas proses yang lama menunggu. 4. Aplikasi. Algoritma priority scheduling cocok untuk di situasi di mana ada proses-proses penting yang harus dilayani lebih dahulu, seperti pada sistem operasi real-time atau sistem kontrol industri. Nah, ini merupakan perbandingan dan evaluasi algoritma penjadwalan. Ada algoritma, ada waktu tunggu rata-rata, ada throughput, dan fairness. Apa itu throughput? Throughput yaitu seberapa banyak data yang dapat kamu transmisikan dalam jangka waktu tertentu.
Sedangkan fairness atau biasanya disebut adil adalah di mana proses-proses diperlakukan sama, yaitu mendapatkan jatah waktu pemroses yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami starvation. Nah, ini merupakan perbandingan-perbandingan dari FGFS, SGF, priority, dan overloading. Selanjutnya, dari perbandingan yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pemilihan algoritma penjadwalan yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan dan prioritas sistem. Setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga pengembangan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu tunggu, throughput, dan fairness dalam menentukan algoritma yang paling sesuai. Kesimpulan dari penjelasan saya adalah algoritma penjadwalan merupakan komponen kunci dalam sistem operasi yang mengatur bagaimana sumber daya komputer dialokasikan di antara proses-proses yang sedang berjalan. Setiap algoritma penjadwalan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas sistem. Dengan memahami konsep dan prinsip dasar algoritma penjadwalan, pengembangan dapat merancang sistem yang lebih efisien, responsif, dan adil dalam mengalokasikan sumber daya komputasi. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.